Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penonton RRI Net dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di program Obrolan Budaya untuk saat ini. Dan senang sekali bersama saya, Meike Bahtiar, yang tentunya hadir untuk obrolan budaya. Topik kita yaitu tentang bagaimana sih perspektif kaula muda atau generasi muda tentang kebudayaan. Ngomong-ngomong soal budaya, tentunya saya tidak sendiri untuk saat ini. Saya bersama dengan adik Renaldi. Halo Renaldi. Halo Kak. Halo, iya. Jadi Renaldi ini merupakan runner up dari salah satu ajang yang dibuat ya, atau kegiatan yang dibuat oleh Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu pemilihan putra dan putri budaya Sulawesi Tengah. Iya, betul ya, Iya Renaldi? betul Kak, betul sekali. Oke, jadi ngomong-ngomong nih soal pemilihan putra dan putri budaya Sulawesi Tengah. Mungkin bisa diceritakan dulu nih, apa sih ini putra budaya? Oke baik, Putra Putri Budaya ini dibentuk karena inisiatif remaja melihat budaya kita yang sekarang Kakak, dimana sekarang masuk dengan budaya asing atau yang disebut dengan budaya modern, Ya. sehingga banyak remaja-remaja yang sudah melupakan budaya identitas budayanya. Maka dengan itu dibentuknya Putra Putri Budaya agar bisa menghidupkan kembali budaya-budaya kita dan juga bisa menjadi fasilitator dalam melestarikan budaya yang ada di kabupaten kita, khususnya di Sulawesi Tengah. Oke, jadi ngomong-ngomong nih soal pemilihan putra dan putri budaya. Ini ada berapa kabupaten yang ikut kemarin? Kemarin hampir semua kabupaten kecuali Morowali, karena kemarin Morowali kalau tidak salah sudah mengirimkan, cuman mengundurkan diri Kakak, ada permasalahan mungkin, saya juga kurang tahu. Jadi mungkin bisa sedikit diceritakan ini perjalanan Renaldi mengikuti pemilihan putra putri budaya ini. Wow, tentu saja pengalaman saya itu sangat banyak, di mana dalam mempersiapkan untuk ke ajang provinsi kemarin, saya mempersiapkannya dalam bulan Desember. Itu ada lomba dulu di Iya, tingkat kabupaten? Ya, kebetulan kemarin kita buat perlombaan dibuat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toltoli pada ulang tahun daerah Kabupaten Toltoli. Nah, jadi persiapan saya Kak waktu mengikuti pemilihan Putra Putri Budaya Sulawesi Tengah itu kurang lebih dari Desember sampai bulan Juni. Wow, jadi memang persiapan sudah dari beberapa bulan. Iya, dan juga tentu saja dalam persiapan itu saya harus turun nih memperkenalkan cagar-cagar budaya, memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Toltoli, memperkenalkan batik yang ada di Toltoli, serta mengajarkan, ada nama program kerja saya kemarin yaitu Gelegar. Gelegar. Gelegar, wah Iya. seperti petir saja ya, ini Iya. gelegar. Iya, Gelegar itu gerakan lestarikan dan galih budaya asli Oh ya, rakyat. mantap. Iya. Jadi itu seperti apa itu Iya, perkenalannya? jadi Gelegar itu dia berfokus pada pelestarian dan pengembangan budaya lokal melalui 3 kegiatan Kak. Yang pertama kita edukasi, yang dimana kita mengedukasikan kepada masyarakat mengenai budaya-budaya yang ada di memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Kabupaten Toltoli. Ya, kalau soal edukasi, mungkin bisa dicontohkan nih kepada penonton RRI Net. Seperti apa sih pada waktu itu Renaldi mengedukasi masyarakat? Iya, saya Nah, kita iya. lihat ke kamera nih, Oke. Renaldi. Baik, halo sobat budaya, sobat RRI Net. Jadi ya, budaya yang ada di Kabupaten Toltoli itu ada salah satunya yang dinamakan lelegesan. Lelegesan adalah budaya tak benda, di mana budaya ini bisa membantu kita untuk tidak punpuhnya bahasa daerah kita, karena lelegesan adalah pantun atau syair berbahasa Toli-Toli, dan ini sangat efektif atau sangat membantu kita untuk melestarikan budaya kita. Dengan kita belajar lelegesan, kita bisa melestarikan budaya kita, karena kita ketahui bahwa menurut UNESCO yang dimana mengucapkan 3 bahasa yang hampir punah, bahasa Kaili, Dampal, dan Toli-Toli. Nah, hati saya mulai tergerak, ayo nih di situ saya akan memperkenalkan lelegesan supaya remaja-remaja
paham akan bahasa Toli-Toli, bisa melestarikan budaya-budaya Toli-Toli khususnya dalam segi bahasa, Kak. Oke, tepuk tangan dong untuk Renaldi ya. Iya, tapi ingat juga di Toli-Toli itu juga ada bahasa Dondo ya, Iya, Renaldi. iya, tapi Dondo kemarin dia Kak tidak, dia masih banyak yang melestarikannya. Tetapi Toli-Toli dengan dampal ini sudah Hampir minim. punah ya. Iya, hanya masyarakat, kalau tidak salah ya, kalau tidak salah kemarin itu 82 orang saja orang yang asli suku dampal, Kak. Itu semakin punah banget ya. Jadi Oh. maka dari itu kemarin itu dikeluarkan oleh UNESCO, Kak. Oke, jadi kita ini ngomongin soal budaya ya, Renaldi. Kalau dari Renaldi sendiri nih, pribadi dari Renaldi, kalau menurut Renaldi apa sih kebudayaan itu bagi seorang generasi muda, Renaldi? Ya, kebudayaan menurut saya adalah jati diri kita, Kak. Di mana budaya ini adalah warisan dari nenek moyang kita. Ini salah satu warisan yang harus kita lestarikan dan kita perkenalkan. Jangan sampai budaya ini terstak sampai di situ saja dan tidak ada anak cucu kita yang mau melestarikannya. Dan maka dari itu saya rasa budaya ini sangat harus kita lestarikan karena ini sudah ada dari peninggalan nenek moyang kita, dan hal tersebut menjadi pedoman kita. Walaupun banyak nih budaya-budaya yang kayak sisi negatifnya, contohnya kayak pernikahan di bawah umur, itu Iya. tidak boleh kita ambil. Tetapi yang kita ambil budaya-budaya yang dimana itu budaya-budaya hal-hal positif, budaya-budaya yang mengajarkan kita betapa pentingnya toleransi Iya. dan adab. Tentu saja budaya adab, karena banyak sekali anak-anak ini yang kayak mulai melupakan dengan kata tabe. Nah, ngomong-ngomong iya. soal tabe itu nih, Iya. Renaldi. Renaldi sampai sekarang ini masih lihat nggak itu kalau kayak anak-anak itu ketika ada orang tua di depan, kemudian ketika mereka lewat di depan orang tua, masih ada nggak itu kata-kata tabe? Iya, kalau di bagian keluarga saya itu masih diajarkan sekali, Kak, karena keluarga saya itu sangat lekat akan budaya. Nah, kalau Rinaldi melihat nih para anak-anak muda zaman sekarang, masih ada tidak itu kata-kata tabe pada mereka? Mungkin apa ya, setengah-setengah mungkin, Kak, karena kita tidak bisa menstatement bahwa kayak tidak ada, karena mungkin ada oknum-oknum yang tidak seperti itu. Maka dari itu kemarin kita mengajarkan, mengedukasikan kepada anak-anak SD bersama partner saya kemarin, kita sosialisasi di SD yang dimana kita mengajarkan budaya-budaya perilaku kepada anak-anak agar mereka tahu bahwa kalau ada orang tua di depan itu kita harus tabe, tidak boleh mencela orang tua berbicara, dan berbagai macam hal yang tentang budaya yang kita sampaikan kepada mereka. Dan alhamdulillah mereka menerimanya, dan juga kemarin kita sangat seru bersama-sama dengan mereka. Ngomong-ngomong soal itu ya, kita kembali lagi ke pemilihan putra Iya. dan putri budaya ya. Mungkin karena ini yang memotivasi Renaldi untuk mengikuti putra dan putri budaya ini ya. Iya, Kak, kemarin tuh saya mengikuti Putra Putri Budaya karena ada salah satu statement dari Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli. Dia berstatement begini, Kak, malah kamu tinggal di Toli-Toli tapi tidak bisa melestarikan budaya Toli-Toli. Malah kamu tinggal di Toli-Toli tapi tidak bisa belajar bahasa Toli-Toli. Nah, di situ saya mulai kayak aduh, kayak ngena nih, karena saya lahir di Toli-Toli, jadi kayak aduh, saya harus belajar dengan budaya Toli-Toli. Nah, pada saat itu juga saya dihubungi oleh Toli-Toli Beauty Camp untuk diajak ikut Putra Putri Budaya, dan di situ pertama kalinya saya belajar banyak tentang budaya Toli-Toli, karena mungkin kayak di sekolah saya masih minim fasilitas untuk belajar budaya, jadi tidak ada saya dapatkan belajar budaya Toli-Toli. Nah, pada saat itu saya belajar kosa kata seperti kayak Moribenan Pido. Artinya apa itu? Moribenan Pido itu kayak dia kata lainnya dari terima kasih. Dan juga kayak itu pembukaan kayak amang-amangku, inang-inangku, sasakan kuanggai. Ya, dan banyak hal-hal lainnya tentang budaya yang saya pelajari satu persatu. Dan itu mungkin di tekad saya, karena melihat juga final-finalis lain yang sudah
banyak akan paham akan budaya, tetapi mungkin takdir saya pada saat itu saya dipercayai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Toli dan alhamdulillah sampai pada saat ini saya masih menjalankan program kerja saya, Kak. Wow. Jadi kalau ketika Renaldi mengikuti pemilihan putra dan putri budaya kemarin, kemudian kalau kayak Renaldi melihat kebudayaan dari kabupaten lain, bagaimana Renaldi? Ya kemarin tuh dari kabupaten lain juga sama Kak, sama-sama yang waktu mengikuti pemilihan ya Kak, sama-sama mereka merepresentasikan budaya-budaya mereka. Dan juga kemarin waktu di provinsi kita bawa batik, yang bawa batik itu kalau tidak salah Sigi sama Toli-Toli, karena kami juga punya ciri khas batik cengkeh yang dibuat oleh Bapak Fauzi yang mengajar di SMA 1 Toli-Toli. Nah pada saat itu kita membawakan batik dari Bapak Fauzi dan juga dari Kabupaten Sigi. Dan juga mereka juga sangat lekat akan budaya Kak. Soalnya waktu pada saat sesi presentasi budaya banyak yang kayak saya baru lihat kayak budaya-budaya mereka, kayak kena culture shock dengan budaya-budaya mereka. Ada kalau tidak salah budaya di Poso itu mereka Iya, kalau kita lihat memang Poso yang paling menarik iya, mungkin ya iya, busana daerah iya, mereka. iya. Kalau kemarin tuh pada saat acara kalau tidak salah ya, pada saat acara meninggal dunia, mereka ada buat kayak dero pakai apa ya kemarin tuh, kayak bagaimana ya, kayak pipet kah bagaimana, pokoknya seru. Saya sampai lihat wah ternyata mereka merayakan hari ke pulangan. Kematian. Iya, saya situ kayak kena culture shock dengan hal tersebut. Tetapi memang mungkin itu bagian dari budaya mereka dan itu ciri khas dari mereka. Tapi saya melihatnya overall seru banget sih Kak di situ. Jadi kalau kayak itu masih kebudayaan Poso. Kalau Iya. kemudian kebudayaan dari daerah lain bagaimana? Ya sama sih Kak, mereka juga sama merepresentasikan budaya-budaya mereka, menjelaskan budaya-budaya mereka. Dan juga kemarin ya seperti sama-sama seperti pada umumnya. Dan kemarin juga kami membawakan, kan kemarin tuh kita ada sesi presentasi budaya. Nah di situ ada yang memperkenalkan cagar budayanya, ada yang memperkenalkan tarian budayanya, ada yang memperkenalkan ciri khas budaya mereka. Nah, kalau Renaldi memperkenalkan apa ini dari Kabupaten Toli-Toli? Nah, kemarin Kak saya memperkenalkan lelegesan yang tadi saya bilang, lelegesan dan juga ini wisata, ini bukan wisata sih, ini budaya. Tetapi banyak cagar budaya maksudnya. Iya, cagar budaya, cuman banyak wisatawan yang sering mengunjunginya itu adalah Pulau Lutungan. Kita coba tantang lagi nih ya penonton RRI Net, kita coba tantang nih Renaldi ketika memperkenalkan Pulau Lutungan, tapi awalnya pakai bahasa daerah Toli-Toli yang seperti Renaldi katakan tadi ya. Silahkan. Halo Engan, ngaranku Muhammad Renaldi. Pada kesempatan kali ini ia ingin mempresentasikan budaya yang ada di Kabupaten Tortori. Iya, jadi budaya Kabupaten Tortori yang saya mau presentasikan yaitu Pulau Lutungan. Pulau Lutungan adalah pulau yang menjadi cagar budaya yang ada di Kabupaten Toli-Toli dan memiliki hal-hal mistis yang luar biasa. Nah, menurut dari masyarakat lokal yang ada di Kabupaten Toli-Toli, bahwa tangga jika kita mau menaiki di kuburan Pulau Lutungan itu pada saat naik itu berbeda dengan turunnya. Nah itu sudah menjadi hal mistis yang umum kita dengar, karena memang pada saat di lokasi tersebut saya juga sudah sering kesana Kak, dan saya melihat bahwa itu hal yang memang terjadi. Saya pun mencobanya pakai lidi Kak, tetap berbeda, naik kita berbeda, turunnya berbeda. Nah itu yang menjadi tantangan kita, kayak kita itu yang menjadi kita itu yang menjadi daya tarik kita untuk datang ke Pulau Lutungan. Dan di Pulau Lutungan memiliki laut yang indah, asri, dan juga masih terjaga terumbu karangnya. Dan juga di Lutungan adalah tempat cagar budaya atau dibilang tempat
apa ya, makam para Raja. raja-raja atau nenek moyang kita ya Hmm, Kak. hmm. Nah di situ mereka dimakamkan. Jadi itu adalah eh, pulau yang dimana memiliki cagar budaya yang sangat unik dan Dan juga mistis. mistis, iya begitu. Iya, jadi penonton RRI Net tadi ini Renaldi itu memperkenalkan Pulau Lutungan. Jadi di Toli-Toli ini ada Pulau Lutungan dan di Pulau Lutungan itu ini sudah menjadi rahasia Oh umum ya. iya, Kalau kita ke Pulau Lutungan itu ada kita akan pergi ke makam dari raja iya, Raja Toli-Toli iya, dulu iya ya. Kak, Jadi ketika kita akan pergi ke makam raja ini itu harus melewati tangga. iya Kak, Nah, tangga itu yang tadi Renaldi katakan kalau naik itu berbeda, turun itu juga jumlahnya beda. iya Kak, betul sekali. Seperti waktu saya ke sana ya ke Pulau Lutungan ya, penonton RRI Net, ketika kita naik itu kita hitung tangganya itu ada berjumlah 100. Nah, Iya. ketika turun kita hitung itu jumlahnya tinggal 99. Kadang Ya, kadang juga berbeda Kak. kadang berbeda. Iya, kadang naiknya cuman kayak yang naiknya 100, turunnya 100 lebih. Iya, Iya, iya. berbeda-beda. Setiap karena kemarin saya ke sana, setiap orang yang naik ke tangga itu memiliki Jumlah jumlah berbeda yang berbeda-beda. perhitungannya. Tidak ada yang sama Kak. Itu Jadi yang kalau menjadi hal mistis dan Kak. Jadi kalau penonton RRI Net ini penasaran dengan Iya. tangga ini, nanti bisa jalan-jalan ke Iya, Toli-Toli dan betul. tentunya bisa berwisata di Iya. Pulau Lutungan ini dan Iya. bisa buktikan sendiri, menghitung sendiri jumlah tangga ini Iya, ya. Kak. Iya Ah, betul Kak. ah. Kemarin juga di provinsi banyak yang kaget, Ah. ke mereka kaget kayak apakah betul, apakah begini. Jadi saya bilang boleh datang ke Toli-Toli, nanti saya temani untuk datang ke pulau tersebut bersama Bapak founder kami. Terus bilang, oh iya nanti kita kapan-kapan ke Toli-Toli lihat cagar budaya itu. Iya, pastinya juga penonton RRI Net ini penasaran juga nih, kira-kira apakah memang betul jumlahnya berbeda tangga ini ya. Nanti bisa dibuktikan sendiri dan ayo jalan-jalan ke Toli-Toli, Iya, berwisata di Toli-Toli, Iya. khususnya di Pulau Lutungan. Iya, Dan pastinya betul. tempat wisata kita bukan cuma di Pulau Lutungan, Iya banyak betul, tempat wisata banyak kita. ke tol-tol ini akan kaya akan wisata ya Kak. Betul. Banyak. Dan satu lagi di Toli-Toli itu bagi penonton RRI Net yang suka dengan ikan-ikan yang segar, Iya. Toli-Toli tempatnya. Iya betul sekali. Kan? Ikan-ikan tol-tol segar-segar. Baik, kita masih ngomongin soal budaya nih ya Iya. Renaldi. Kalau mungkin dari Renaldi nih, banyak anak-anak sekarang, generasi muda sekarang ini kayaknya seperti cuek nih dengan kebudayaan. Kalau menurut Renaldi, mengapa nih mereka ini kira-kira cuek dengan kebudayaan? Apa yang mempengaruhinya? Mungkin kalau ditanya mengapa mereka cuek, mungkin karena mereka tidak diajarkan dari SD mengenai budaya-budaya yang ada di Toli-Toli. Tapi insya Allah kayaknya sudah turun dari program Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati itu sudah turun mengenai pembelajaran bahasa Toli-Toli. Cuman pada saat kemarin-kemarin tuh belum ada. Maka dari itu mungkin mereka merasa masih sudah terlambat, atau mereka merasa tidak diajarkan dari kecil, jadi mereka tidak mau tahu. Tetapi hal tersebut kita jangan menjadikan pondasi kita, melainkan mari belajar sama-sama. Saya juga awalnya tidak tahu dengan budaya-budaya Toli-Toli karena mungkin di daerah saya belum banyak yang meskipun di daerah saya masih sedikit orang yang pandai akan budaya Toli-Toli, dan juga di lingkup keluarga saya bukan asli orang Toli-Toli, tetapi saya ingin belajar Kak. Saya mau cari tahu, saya mencari tahu di sosial media, di berita-berita, di kosakata di para agensi-agensi saya, dan itu saya belajar banyak dari tarian tarian Maragai. Itu Maragai saya kemarin bawa talent Maragai ke provinsi, dan situ saya kayak itu struggle banget saya rasakan karena saya bukan penari, tiba-tiba disuruh harus jadi penari. Iya. Nah, itu tapi saya tidak pernah merasa tidak mampu. Saya berusaha bahwa saya harus mampu. Itu yang harus kita tanamkan, bahwa kita mampu untuk merepresentasikan budaya Kabupaten Toli-Toli kita. Intinya itu dari kemauan Iya, ya Renaldi. betul. Kalau Kemauan. memang mau atau ingin belajar,
apa-apanya itu pasti semua bisa ya. Iya, betul sekali. Baik, kira-kira kalau dari Renaldi nih, kira-kira dengan sosial media ini juga bisa tidak untuk melestarikan kebudayaan? Oh, tentu saja sangat berpengaruh, Kak, sangat berpengaruh karena kita ketahui bahwa remaja sekarang hampir 70% remaja menggunakan sosial media. Maka dari itu, cara kita untuk melestarikan budaya kita melalui media sosial, di mana kita membuat video-video konten jalan-jalan ke cagar budaya, konten-konten tarian-tarian, konten-konten berwisata di cagar-cagar budaya, itu yang harus kita lakukan sebagai putra budaya. Dan saya rasa hal tersebut sangat berpengaruh karena mereka bisa melihat konten kita, itu mereka bisa tahu dengan apa yang ada, budaya-budaya yang ada di Kabupaten Toltoli. Karena kita ketahui bahwa sekarang remaja itu jarang untuk membaca buku. Dengan adanya media sosial, kita memberikan edukasi melalui konten-konten inspiratif, itu bisa membantu mereka agar mengetahui budaya-budaya yang ada di Kabupaten Toltoli. Baik pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita masih tentunya di obrolan budaya bersama saya Meike Bahtia dan tentunya juga bersama Renaldi, merupakan runner up Putra Budaya Sulawesi Tengah. Oke deh, Renaldi, kita masih ngomongin soal budaya nih. Iya, Renaldi ya. Kak. Kalau tadi kan saya katakan bagaimana nih Renaldi melihat anak muda sekarang tentang mereka yang cuek dengan kebudayaan. Apakah mereka memang cuek atau memang mereka belum menemukan ini caranya untuk mengekspresikan kebudayaan di Toli-Toli? Menurut saya sih, Kak, mereka belum menemukan cara untuk mereka mengekspresikan budaya mereka karena kalau kita ketahui bahwa mereka juga itu banyak loh ingin mencari tahu. Kemarin saya sempat ada pelajaran PPKN di sekolah saya disuruhkan itu memperkenalkan budaya-budaya se-Indonesia. Tapi mereka itu sudah ada yang ambil budaya Jawa, budaya apa. Saya tidak, saya pada saat itu kami dibagikan kelompok, saya langsung bilang sama kelompok saya, kita bawa budaya Toltoli. Iya. Kita harus bawa budaya Toltoli. Nah, pada kali itu saya mempresentasikan budaya Toltoli, mereka banyak yang ingin tahu begitu, kayak arti dari rumah adatnya itu apa saja, kayak arti dari lelegesan itu apa dan mereka banyak yang ingin bertanya dan cari tahu tentang budaya itu. Nah, di situ saya ternyata mereka itu juga ingin tahu, cuman mereka belum mendapatkan hal kenyamanan atau mendapat cara untuk bisa mengetahui budaya mereka, Kak, begitu. Oke. Dian, kalau dari Renaldi nih, ada tidak contoh ini generasi muda yang sudah mengekspresikan tentang kebudayaan Toli-Toli atau memperkenalkan tentang budaya Toli-Toli selain Renaldi nih? Kalau Renaldi lihat di Toli-Toli ini? Sudah banyak sih, Kak. Salah satunya teman-teman putra-putri budaya saya juga, dan juga kemarin kayaknya kalau tidak salah ada salah satu teman kita yang mengikuti lomba kebudayaan di kancah nasional, mewakili Kabupaten Toltoli, dan juga banyak teman-teman yang lain yang sudah banyak merepresentasikan budaya-budaya Toltoli. Jadi bukan hanya saya, apalagi di media sosial tuh banyak banget, Kak, sudah yang merepresentasikan budaya-budaya Toltoli. Ada, kalau tidak salah itu orang mana ya, orang Kalangkangan, itu ada konten kreator YouTubers begitu, mereka kayak bikin video-video lelucon tapi menggunakan bahasa Toli-Toli. Iya, betul. Iya. Kalau tidak salah Gagaudais kah apa namanya itu? Iya, ya? saya juga nonton itu ya. Iya. Ada konten kreator Toli-Toli, mereka itu menggunakan bahasa daerah Toli-Toli. Tapi Iya. setidaknya ada translate-nya juga Iya, ya di bawah. iya betul, pasti ada, Kak. Jadi pastinya penonton juga terhibur, Iya. walaupun mereka menggunakan bahasa daerah Toli-Toli, tetapi ada artinya juga di Iya, bawah iya, translate-nya. betul. Penonton, walaupun penonton yang bukan orang Toli-Toli ya, itu Iya. juga bisa terhibur. Iya, jadi mereka juga bisa tahu kayak bahasa-bahasa Toli, Kak, Nah, begitu. ya, menurut Renaldi, apa sih tantangan terbesar nih kaula muda dalam melestarikan kebudayaan daerah Toli-Toli di era digital saat ini? Ada tantangan generasi muda dalam mengedukasikan atau melestarikan budaya di era digital, itu kita harus betul-betul, yang dimana kita harus betul-betul berjuang dalam melestarikan budaya kita, dan juga kita
mengajak teman-teman agar tidak mageran untuk melihat edukasi-edukasi, karena kita ketahui bahwa media digital pada saat ini sangat berpengaruh Betul. negatif juga, bukan hanya positifnya tapi negatif kepada remaja-remaja, membuat mereka malas-malasan untuk melestarikan budaya. Tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa kita harus mengikuti zaman, tetapi dengan adanya hal tersebut kita bisa memberikan edukasi kepada mereka agar mereka tidak malas-malasan. Ayo kita bersama-sama kita buatkan konten-konten yang kayak mereka kayak bikin konten-konten menarik, kayak mereka ingin mencoba ke hal tersebut, konten-konten menarik supaya mereka bisa sama-sama ikut dalam melestarikan budaya. Tantangannya cuma satu, yaitu kita harus membuat tantangannya cuma satu, yaitu kita jangan biarkan budaya asing terus menggerogot budaya kita, tetapi kita terima budaya asing tapi kita harus besarkan budaya kabupaten kita, agar budaya kabupaten kita tidak terhilang begitu saja, melainkan tetap dilestarikan bersama-sama. Nah, kalau dari Renaldi nih di era digital saat ini, bagaimana Renaldi memanfaatkan media sosial Renaldi untuk mempromosikan kebudayaan toli-toli ini? Iya, tentu saja Kak, dalam media sosial itu masuk dalam program kerja saya, di mana kami itu setiap berapa bulan ya kita akan turun ke cagar-cagar budaya. Nah di situ kita turun ke cagar budaya, kita memperkenalkan. Kemarin kami sudah turun ke cagar budaya di Dampal, di patung Lanoni, di air terjun Tatiri, dan juga kita pergi ke rumah adat Dondo dan bermasyarakat dengan masyarakat melakukan bermasyarakat dengan masyarakat Dondo dan banyak hal lainnya. Dan kami juga kemarin bikin edukasi di Galumpang, budaya yang ada di Galumpang, dan juga budaya-budaya yang ada di kemarin juga kami pergi untuk membuat video edukasi untuk sosial media di Kinapasan, di mana kita belajar tentang lelegesan. Dan itu kayaknya kita harus membuat konten-konten cagar budaya atau budaya-budaya sehingga mereka bisa mengetahui budaya-budaya kita. Nah, kemudian kalau soal melestarikan budaya, tentunya ini juga harus ada peran lembaga pendidikan dan juga pemerintah nih Renaldi. Nah, kira-kira kalau dari Renaldi, bagaimana seharusnya lembaga pendidikan dan juga pemerintah ini bisa membuat kebudayaan ini menjadi hidup bagi generasi muda? Iya, tentu saja peran pemerintah itu sangat penting Kak, dan juga alhamdulillah salah satu ajang saya sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga saya adalah naungan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli. Nah jadi setiap saya turun kemanapun pasti ada surat dari mereka. Jadi ada bantuan dari mereka, ada mereka yang membackup kami, dan juga mereka yang selalu mendampingi kami. Jadi saya rasa bantuan dari pemerintah itu sangat penting, dan alhamdulillahnya kami sudah mendapatkan bantuan yang luar biasa dari instansi-instansi yang terkait begitu Kak. Apa perlu nih pemerintah membuat event kebudayaan mungkin dalam sebulan 1 kali, sebulan 2 kali, setiap bulan lah seperti itu, supaya budaya ini bisa dirasakan dan tentunya kaula muda juga bisa tahu tentang budaya toli-toli. Iya betul, kalau membuat event itu butuh anggaran yang luar biasa ya Kak, karena kita ketahui bahwa sekarang ini kita banyak efisiensi anggaran. Iya, ngomong-ngomong itu pasti bawaannya efisiensi terus nih ya. Tetapi bagaimana sih cara kita untuk melestarikan budaya, di mana mereka harus memperkenalkan budaya dengan adanya pembelajaran budaya di sekolah. Dan alhamdulillah Kabupaten Toli-Toli sudah masuk dengan pembelajaran bahasa daerah Kabupaten Toli, itu tingkat SD dan SMP, dan insya Allah SMA-nya akan berlanjut. Dan itu menjadi kayak
kebahagiaan bagi saya karena pemerintah juga melihat bahwa budaya kita juga harus Lestarikan. lestarikan, dan dengan adanya hal tersebut tentu saya sangat efektif untuk memperkenalkan budaya kita agar budaya kita lebih tahu oleh masyarakat kita sendiri begitu, Apalagi Kak. generasi muda. Iya betul sekali, Kak. Nah, ini kan dari bulan Juni kemarin ya, Iya. pemilihan Putra Budaya Sulawesi Tengah. Iya. Nah, selama dari bulan Juni sampai saat ini, apa pengalaman yang paling berkesan ini dari Renaldi ini selama menjadi runner up 3 ya, Putra Iya. Budaya Sulawesi Tengah. Kemarin kita ada sempat membuat video advokasi, di mana video advokasi kami itu membuatnya sampai di Dampal Utara, Kak. Itu paling berkesan itu Iya, ya. Dampal Selatan, dan di situ saya belajar banyak di budaya-budaya mereka, dan saya banyak tahu tentang budaya-budaya mereka, dan juga hal yang paling berkesan, kami kemarin disambut dengan hangat oleh masyarakat yang ada di sana, dan juga kayak kami ditemani oleh kepala desa Dampal Selatan kalau tidak salah, yaitu untuk pergi ke wisata yang kita mau jadikan video advokasi kita. Dan itu hal yang paling berkesan, kayak ternyata dalam kita mau melestarikan budaya kita, banyak orang yang ingin juga membantu kita, banyak masyarakat juga yang tersadar bahwa hal ini sangat urgent dan sangat penting untuk dibantu. Maka mereka banyak yang membantu saya, dan juga agensi saya, Toli Beauty Camp, Kak Hali, Kak Fauzi, Kak Abe, mereka yang menemani saya untuk merepresentasikan budaya bersama partner saya, yaitu Nabila Kesia. Oke deh, Renaldi, jika mungkin bisa berbicara langsung ini kepada para generasi muda, teman-teman anak-anak muda sekarang, apa yang ingin Renaldi sampaikan kepada generasi muda agar mereka itu tidak kehilangan jati diri kebudayaan mereka? Oke, baik. Kalau disuruh berbicara kepada remaja-remaja yang ada di Kabupaten Toli mengenai jati diri budaya mereka, yang pertama saya ingin mengatakan bahwa mari kita bersama-sama melestarikan budaya kita. Mari kita belajar bersama-sama dalam melestarikan budaya kita. Mari kita belajar bahasa daerahnya, biar sedikit nanti lama-lama akan menjadi bukit. Dan juga mari kita memperkenalkan budaya kita ke kancah provinsi dan kancah nasional, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang mau melestarikan budaya kita? Kalau bukan kita, siapa yang mau mengharumkan nama Kabupaten Toli khususnya di bidang kebudayaan? Baik, penonton RRI Net dimanapun Anda berada, masih kita di obrolan budaya dan masih bersama juga Renaldi, runner up 3 Putra Budaya Sulawesi Tengah. Nah, ngomong-ngomong ini Putra Budaya Sulawesi Tengah nih Renaldi, mungkin bisa diceritakan ini kira-kira bagaimana ketika di sana kan pasti ada karantina nih ya. Iya, betul. Mungkin bisa diceritakan pengalaman Renaldi ketika karantina pemilihan Putra Budaya. Pada karantina tuh betul-betul kayak dimana kita belajar dari segi catwalk, duduk. Nah, pada saat karantina pertama itu kami photoshoot, Kak. Nah, photoshootnya itu lumayan lama banget ya, karena Itu banyak. photoshootnya di mana? Photoshootnya itu lumayan jauh dari di Pulau Enggak. di Donggala atau di Tidak, mana? tidak, tetap di studio, cuman kita pakai batik-batik ciri khas kita. Nah, saya kebetulan situ pakai batik dari Bapak Fauzi, dia itu guru Smansaka dan bagian dari Toli Beauty Camp. Nah, kemarin saya bawa batik mereka dan saya presentasikan juga, dan saya batik itu motif apa ketika dipresentasikan? of course tentu saja motif cingkeh, Kak, karena kita ketahui bahwa Toli itu identitasnya cingkeh ya. Iya, jadi penonton RRI Net dimanapun Anda berada, Toli-Toli ini adalah ciri khas kota Cengkeh. Mengapa orang bilang Toli-Toli itu kota Cengkeh? Karena kita di sini dikelilingi oleh kebun cingkeh. Iya, ya? betul sekali. Lanjut, Nah, Renaldi. di situ saya pakai batik cengkehnya Kak Fauzi, dan pada saat photoshoot itu banyak finance lainnya, dan memakai busana dengan hanya dengan batik, kain batik dan beberapa hiasan saja. Jadi kita tidak pakai
Aksesoris lain. maksudnya kita tidak pakai baju atau bagaimana, cuman dikelilingi oleh Batik. batik-batik begitu. Nah, ketika Renaldi pakai batik yang bermotif cingke, bagaimana Renaldi mempresentasikan batik cingke ini? Tentu saja saya memperkenalkan pada teman-teman bahwa batik ini adalah salah satu ciri khas dari Kabupaten Toltoli, dan juga ada gambar burung maleo bahwa Toltoli masih memiliki burung maleo yang ada di Kabupaten Toltoli, yaitu kalau tidak salah di bagian Salumpage ya Kak. Iya. Iya. Dan Dipinjan iya kalau tidak dipinjan, salah. iya dipinjan. Dan itu kemarin saya presentasikan dan mereka suka-suka dengan motif-motif batik-batik yang ada dari Kabupaten Toltoli, dan juga mereka sempat coba-coba pakai itu batik-batik kami. Nah, kemudian kira-kira kalau di pemilihan Putra Budaya ini ada penampilan-penampilan tari atau lagu daerah kah di sana? Kemarin itu pada saat hari karantina hari ketiga kalau nggak saya Kak, kita motion challenge, dan tentu saja motion challenge kita penampilan talent. Nah, pada saat penampilan talent di setiap kabupaten menampilkan talent masing-masing, dan pada saat itu saya menampilkan talent di mana saya mengkolaborasikan, yang dimana saya pertama menari tarian Maragai. Habis saya tarian Maragai, saya buka dengan baca puisi. Dan juga habis itu saya buka dengan membaca puisi. Dan for your information, for teman-teman semua, puisi itu saya buat sendiri. Wih, mantap. Itu judulnya apa puisinya? Kemarin judulnya itu pandangan remaja terhadap lelegesan yang ada di Toltoli. Motivasinya apa sampai Di bisa situ, bikin puisi tentang itu? karena saya lihat bahwa remaja-remaja yang Kabupaten Toltoli itu tidak ternotis dengan lelegesan ini. Maka dari itu saya membuat puisi ini agar mereka tersadar bahwa kita harus melestarikan budaya lelegesan ini. Itu karena mungkin begini, karena kita tahu bersama bahwa lelegesan ini yang dibawakan oleh orang tua. Iya. Ya, ini mungkin pemikiran mereka berarti lelegesan ini memang khusus dibawakan oleh orang-orang tua. Padahal seharusnya sudah mesti harus ada regenerasi ya. Iya, di situ juga dalam puisi saya kasih tahu bahwa yang kita ini harus juga ikut, karena sampai kapan nenek moyang kita yang terus melestarikan. Kita tidak tahu umur kapan ajalnya. Maka dari itu mari kita yang ikut melestarikan budaya lelegesan ini. Betul. Kalau dulu mungkin yang dibawakan oleh orang tua, tapi cobalah sekarang ini bagaimana kalau kita rubah yang bawakan itu anak-anak muda, pasti lebih menarik gitu ya. Iya betul. Nah, terus abis itu saya bawakan lelegesan di akhirnya. Saya tutup dengan membawakan sayur lelegesan yang diajarkan oleh orang dinas pendidikan, orang tua dari apa yang namanya ini, desa Teluk Bone, dan itu dirombak oleh Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Toltoli kemarin. Itu bisa tidak sedikit dibawakan lelegesan, mungkin kita bisa kasih dengan sama penonton RRI Net ini. Aduh, maaf ya kalau suaranya tidak bagus, soalnya bukan penyanyi. Iya, karena pemirsa RRI Net, lelegesan ini merupakan seperti puisi sambil menyanyi ya, Renaldi, itu dengan menggunakan bahasa daerah Toli-Toli. Mungkin kalau penasaran kita bisa dengarkan sedikit dari Renaldi. Mohon dikoreksi ya teman-teman semua kalau ada kesalahan kata karena ini sudah lama ya saya tidak mengucapkan kalimatnya lagi. Oke, baik. Laeng lombori noni bang laeng besaya, kami uria itu tori umbasandor lago budaya. Oke. Itu sebenarnya kalau bahasa Toli-Toli, kalau kayak mau bilang dorago itu dorago. Iya, gitu. Dorago. Itu L-nya seperti ada apa ya? Dorago. LR dia gitu. Iya, LR tapi dibaca dorago. Iya, dorago. Gitu. Ya, artinya itu kayak kami dari Kabupaten Toltoli mau mengikuti pemilihan putra-putri budaya.
Seperti itu. Iya. Iya, kemudian Maragai ini ya. Oh Kalau iya. Maragai itu pasti ada teriakan-teriakannya Iya. itu, Renaldi. Oh, itu kemarin sangat struggle Kak, karena saya tidak tahu teriakannya kayak bagaimana kan. Apalagi pasti kalau Maragai ini Renaldi pegang tombak atau pegang parangnya? Kemarin karena saya kemarin saya pegang parangnya Kak, karena Parang. saya yang mau ke tangkis Menebas bawahnya, begitu iya baru nanti saya jungkir balik ke depan baru saya baca puisi. Jadi saya pegang parangnya. Takutnya nanti kalau saya pegang yang anunya takutnya Tombaknya ya? akan kena benda-benda lainnya karena saya nanti langsung jungkir balik begitu kemarin. Oh, begitu ya. Iya. Mungkin bisa dikasih dengar sedikit itu teriakan dari Aduh. Maragai gitu. Iya. Kemarin saya tidak teriak sih Kak, soalnya saya tidak bisa, sumpah saya tidak. Oh, begitu ya. Harusnya itu Renaldi belajar dulu Iya. sama siapa? Karman Karmin. kan- Tahu kan kalau Karman Karmin Iya. itu memang mereka itu dari dulu Maragainya Toli-Toli. Iya. Kemarin itu yang teriak yang partner Partnernya. saya. Soalnya tidak bisa, jelek sekali suara saya kedengaran pas teriak. Kira-kira mungkin bisa dikasih tahu nggak Maragai ini apa? Marage ini ceritanya untuk penyambutan raja, penyambutan tokoh-tokoh adat, penyambutan bupati, wakil bupati, gubernur. Ini dipakai untuk menyambut Tamu-tamu tamu-tamu besar, ya? besar, tamu-tamu kepentingan pada masanya. Begitu, Kak. Jadi istilahnya Maragai ini seperti pengawal ya. Iya, pengawal. Dua orang, yang satu memegang tombak, yang Iya. satu ini memegang parang. Iya, betul, Kak. Tapi setelah Maragai itu disambut oleh penari Iya, Moduai. Tari Moduai. Iya, seperti Tari Moduai. itu. Iya. Pada saat pemilihan putra budaya nih, Renaldi, kira-kira Renaldi ini optimis ketika pemilihan itu harus jadi juara di pemilihan putra ini? Waktu kemarin di Kabupaten Toli karena saya tidak percaya bahwa saya yang menang Kak begitu. Saya Tapi setidaknya harus ada iya, optimis ya. Tujuan saya ikut, saya cuma ingin tahu budaya. Saya bukan ingin kayak menjadi winner untuk ke provinsi, tidak. Tujuan saya mau tahu budaya dan saya mau lestarikan budaya. Dan pada saat itu saya dalam hati saya pada saat itu saya optimis masuk top 4, tapi saya tidak yakin untuk saya menang. Saya cuma saya boleh di top 4. Yang penting saya sudah tahu banyak budaya di sini dan saya bisa untuk memperkenalkan budaya Toli-Toli. Itu tujuan saya. Nah, pada saat Kenapa cuma berpikiran saya hanya sampai di top 4? Kenapa tidak pikir saya akan sampai pada juara putra ini? Karena mungkin memang juara ini memang betul-betul ini dinilai dari apa nih putra kemarin ini? Itu karena saya tahu bahwa semua finalis itu sudah paham sekali akan budaya Kak. Sedangkan saya yang kayak belum istilahnya junior ya. Iya, mereka sudah pernah mengikuti duta-duta yang lain kayak putra-putri SMA, duta Madako dan banyak yang lainnya. Jadi kayak tapi saya tetap optimis bahwa saya masuk top 4. Tapi untuk mendapatkan juara saya kayak kayaknya berat nih. Jadi kayak pokoknya intinya saya harus masuk top 4. Apapun hasilnya saya sudah terima tapi ternyata masuk di 3 besar ya, Renaldi. Pas pada itu saya langsung diumumkan tulas tanding atau berpegangan tangan berdua orang itu. Saya sudah kayak ini betul saya ini tuh. Terus saya kayak saya tuh kayak yang di depanku ini yang betul-betul juga pahamkan budaya ya. Ini kayak saya bilang kayak itu statement yang saya keluarkan pada saat itu, sudah lagi kau yang menang. Begitu saya. Kau yang menang. Ini temanku terusin temanku cuman kayak pokoknya dia cuman yang begitu. Terus saya bilang siapapun yang menang, kita berdua sudah keren. Kita berdua sudah sampai di titik ini. Kita sudah keren. Pas saat saya bilang begitu langsung disebutkan nama saya keluar, saya kayak saya kaget, shock, tumpah saya shock pada saat itu Kak. Kayak saya runner up 3. Kayak saya ini waktu di kabupaten Kak. Iya, kabupaten. Terus kayak saya menang. Langsung kayak iya Kak. Langsung kayak kaget, shock, baru kayak enggak percaya. Tapi waktu saya di provinsi saya optimis dong. Tentu saja saya sangat optimis untuk menang karena saya sudah mempersiapkannya sudah secara matang. Sudah berapa bulan dari bulan Desember dan juga saya rasa saya adalah salah satu finalis yang confident. Ada terus gebrakan dari kami dari Toli-Toli, baik dari segi outfit,
pada saat karantina, talent dan lain-lainnya. Karena itu dinilai semua Kak, kerapian kita pada saat karantina, Oh. outfit kita, duduk kita. Kita itu karantina Kak, dia kurang lebih kita start karantina dari jam 7 sampai jam setengah 6. Oh, lama ya? Iya, baru itu kita diatur cara duduknya Kak. Tidak boleh bongkok begini, kita Iya. harus tegap. Selama karantina tidak bisa kita memberikan postur yang tidak sewajarnya sebagai seorang putra putri budaya. Dan juga cara kita berbicara itu dinilai semua Kak. Oke. Jadi Jadi ketika mengikuti pemilihan putra budaya ini, pengalaman apa yang tentunya Renaldi dapatkan yang tetap menjadi yang membuat Renaldi menjadi lebih tahu tentang budaya, apalagi budaya se-Sulawesi Tengah. iya, dan tentunya menjadi pada saat mengikuti putra putri budaya Sulawesi Tengah, saya banyak belajar Kak, banyak ingin tahu budaya-budaya mereka. Yang saya dapatkan itu salah satunya tadi yang waktu pada saat presentasi budaya Poso, dan juga saya belajar tarian Poso Kak. Wow. Iya, kita lihat tarian Poso, terus kita pergi ke cagar-cagar budaya yang ada di di Kota Palu pada saat itu. Dan juga saya mendapatkan banyak apa ya Pengetahuan. pengetahuan tentang budaya, menambah wawasan saya, juga menambah apa ya namanya ini, kita menambah pertemanan saya Kak. Jadi kayak saya mendapatkan teman-teman yang baru, yang mendapatkan bertemu dengan teman-teman yang baru. Pada saat itu saya sangat bersyukur, dan itu menjadi satu privilege saya bisa mendapatkan pengalaman dan juga Teman teman-teman baru. Nah, kira-kira teman-teman baru ini sampai sekarang masih saling bertukar informasi budaya tidak? Iya Kak, masih masih bertukar informasi. Kami punya grup di situ. Kami kayak kalau ada on duty kayak begini, saya sudah informasikan ke mereka bahwa kayak saya diundang di RR ini. Mereka juga seperti itu Kak, kayak mereka lagi ke cagar budaya apa. Nah, situlah kami berngobrol kayak oh ternyata ada begini ya begini. Jadi kayak begitu kita berngobrol di grup itu. Saling tukar Iya, informasi kebudayaan juga iya, pastinya ya. tentu saja Kak, dan kita tidak putus silaturahmi, kita masih berhubungan, kita masih saling kontek-kontekan. Kalau kayak kemarin kita sempat teleponan kayak bagaimana kayak kita melihat video-video kita pada saat karantina, kayak flashback, kita teleponan sama-sama begitu. Pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, tak terasa ini kita sudah berada di penghujung perjumpaan kita di obrolan budaya. Baik, Renaldi, yang terakhir nih Renaldi, apa harapan Renaldi dari Renaldi sendiri ya pribadi terhadap pelestarian budaya khususnya di kalangan muda, anak muda? Harapan saya tentang melestarikan budaya di kalangan muda, di mana di mana semua pihak mulai ayo terbuka dalam melihat betapa minimnya remaja-remaja yang ingin belajar tentang budaya. Marilah kita memberikan mereka peluang, marilah kita memberikan mereka fasilitas, dan juga marilah kita menjadi tangan kanan mereka agar mereka bisa melestarikan budaya kita. Dan juga tentunya untuk remaja, marilah bersama-sama kita melestarikan budaya kita, karena kita ketahui bahwa budaya ini adalah budaya warisan dari nenek moyang kita yang harus kita jaga dan kita lestarikan bersama-sama hingga akhir hayat kita. Oke deh, baik Renaldi, terima kasih sudah jauh-jauh ya datang ke Iya, RRI untuk saat ini di program obrolan budaya. Semoga Iya. Renaldi kedepannya semakin sukses Iya, Renaldi ya, dan sama-sama, tentunya Kak. semakin banyak nih kaula muda yang Iya. tertarik dengan budaya kita. Iya. Baiklah pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, demikian perjumpaan kita di obrolan budaya. Saya Meika Bahtiar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.